Kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang kewirausahaan budidaya tanaman hias. Apa yang pertama sekali terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar tanaman hias? Bonsai mungkin? Ya, bonsai merupakan salah satu contoh dari tanaman hias. Contoh lainnya anggrek, mawar, melati, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai proses produksi dari budidaya tanaman hias. Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana budidaya dapat bekerja ketika ada tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dalam wirausaha di bidang budidaya hias, kamu harus jeli pastinya dalam mendesain budidaya yang akan kamu lakukan, terutama ketika kamu memilih jenis tanaman yang akan kamu budidayakan, serta perencanaan waktu panen yang tepat. Dalam memilih jenis tanaman hias yang akan dibudidayakan, perlu dipertimbangkan selera konsumen. Ya, karena yang namanya usaha tentu yang menjadi patokan utama adalah selera konsumen. Karena konsumen akan menyenangi tanaman hias yang saat itu menjadi primadona. Ya, perencanaan waktu panen yang tepat akan sangat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Biasanya, permintaan tanaman hias akan meningkat pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari keagamaan. Ya. Hal penting lain yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis tanaman yang dibudidaya adalah kesesuaian tanaman hias dengan kondisi lingkungan budidaya yang dilakukan. Ya, contoh misalnya kita sedang berada di daerah dataran tinggi. Tentu tanaman hias yang akan kita tanamkan harus sesuai dengan kondisi kita, ya, yaitu tanaman yang memang dikhususkan untuk bersuhu dingin. Ya. Kemudian ada teknik budidaya. Teknik budidaya yang baik akan menentukan kualitas produk tanaman hias yang dihasilkan. Teknik budidaya yang baik, maka tanaman hias yang dihasilkan juga akan baik. Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan tanaman pangan. Ya, jika tanaman pangan umumnya dibudidayakan dengan lahan yang terhampar, berbeda dengan tanaman hias, hanya dapat dibudidayakan dalam pot atau polybag. Ya, jadi tidak memerlukan yang namanya lahan yang luas. Ya, hanya cukup pakai pot, ya, atau polybag saja di tempat terbuka, ya, atau ternaungi di pekarangan, ya, sekalian untuk pemandangan. Nah, ini ada contoh pot dan ada polybag. Ya, polybag ini dia terbuat seperti plastik, ya, seperti plastik hitam. Kemudian ada bolongan di bawahnya untuk penampungan atau untuk jalannya air. Kemudian media tanam pot, ya, dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Berikut adalah bahan untuk budidaya tanaman hias. Ya, ada bibit atau benih, ya, bentuknya itu seperti biji-bijian. Kemudian ada media tanam, ya, ini untuk kesuburan tanah, ya. Kemudian ada pupuk, ya, ada pupuk organik, ada anorganik, ya. Pupuk organik contohnya pupuk urea. Kemudian ada zat pengatur tumbuh. Kemudian ada pestisida, ya, pestisida. Kemudian ada mulsa plastik, plastik menutup, ya, plastik penutup media tanam. Jadi biasanya sih ini untuk mulsa plastik untuk sayur-sayuran atau untuk buah-buahan biasanya. Kemudian ada sungkup, ya, sungkup ini ditutup tanamannya, ya. Biasanya ini juga untuk sayur-sayuran. Kemudian yang ke-8 adalah polybag atau pot. Kemudian ini ada teknik budidaya tanaman hias yang Miss rasa kalian sudah pernah dengarkan pada saat kalian belajar mengenai budidaya di biologi, ya.
Yang pertama yaitu persiapan lahan atau media tanam. Ya, persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur pasti sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Ya, kemudian ada pembibitan. Persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias juga dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan dengan perbanyakan vegetatif menggunakan organ vegetatif. Contoh perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias seperti ini, Miss sudah kasih contohnya. Ada stek, kemudian ada perundukan, ya, kemudian ada penyambungan. Sebelum dilakukan penanaman, biji atau benih disemai terlebih dahulu di lahan atau bak plastik dengan media semai berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. 2 tanah dan 1 untuk pupuk kandang. Kemudian ada penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanah sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Bibit yang ditanam dalam lubang tanam harus sesuai dengan ukuran masing-masing jenis tanaman hias. Kemudian yang keempat, pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk yang diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Nah, jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik. Kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati, rusak, atau pertumbuhan tidak normal. Kemudian yang kedua, penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari. Kemudian ada pembumbunan, mengganti udara dalam tanah dan menutup pangkal atau bagian tanaman yang berada dalam tanah. Ya, kemudian yang terakhir adalah penyiangan, membersihkan gulma. Gulma ini seperti rumput-rumput liar, ya, yang tumbuh yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Berikut ada beberapa contoh tanaman hias dari budidaya. Ada bunga anggrek dalam pot, ya, cantik ya, bunga mawar dalam kemasan. Kemudian ada pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh, dan ini untuk bunga melati yang akan diekspor ke luar negeri. Ya, oke. Selanjutnya mari kita kerjakan soal latihan untuk pertemuan pertama yang sudah Miss sediakan di link Google Drive berjudul soal latihan khusus untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPS. See you next meeting. Bye-bye.